Ya, guys, kembali lagi di channel saya. Saya Madir Gasa dan ini Saya Imade Aditya Pramana Wijaya. Saya Eryoga Pramana. dan saya akan menyervis throttle body dan meriset Sensor yang rusak. saksi. Nah, oke teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah membongkar jok dan dek yang menghalangi kita pada saat membongkar atau melepas throttle body. Yuk kita bongkar dulu ya semuanya ini. Dari mana? Sini. Di throttle body terdapat 3 sensor, 2 akuator. Pertama, akuator terdiri dari FID dan ISC. FID berfungsi sebagai sama seperti jok yang berada di karburator, dan ISC berfungsi sebagai menaikkan RPM pada saat mesin kondisi dingin. Dan sensor terdiri dari IAPS, berfungsi sebagai mendeteksi tekanan udara yang masuk ke throttle body. 2. Intake air temperatur sensor atau IATS, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam mesin. 3. TPS atau throttle position sensor, berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan butterfly valve. Ya, sebelum kita memulai untuk membongkar, alangkah baiknya kita posisikan dulu keadaan kunci di off supaya sensor-sensor yang berada di sini tidak akan rusak. Nah, Ya, kita pakai T8 ya, T10. Putar ke kiri. Kamu lihat ke kiri. Nih, nah ini bisa ada kebuka jadinya lebih gampang dan simpel. ini udah masih ada kabel soketan. apa? Pada saat kita melepas soket, pastikan kancing ini tertekan agar soket bisa terlepas seperti ini. Nah, ya bawah lagi sekali. Nah, dah. Nah, baru sekarang kita akan membuka Tali gas. kiri ya, Beneran salah itu. gini ya, gini kan? Selanjutnya saya akan melepaskan baut pengunci throttle body menggunakan T10.
Oke, throttle body sudah dilepas. Sekarang kita akan melakukan pembersihan menggunakan carbo cleaner Intake di mesin ini. Oke, sekarang saya akan membersihkan throttle body ini menggunakan carbo cleaner. Ya, yang perlu dibersihkan itu lubang-lubang ini ya, lubang-lubang. Jangan sampai carbo cleaner ini mengenai sensor dan aktuator yang ada di sini. Cukup kita bersihkan lubang. Hati-hati ya, jangan sampai terkena mata. Karena kalau kena mata ini sangat perih. Jangan pernah sesekali membersihkan pinggiran bagian dalam ini menggunakan amplas. Jika kita gunakan amplas, Dia bisa lecet. lecet. Oke, jika sudah kita bisa semprotkan menggunakan air gun. Check it out. Kita akan membersihkan dengan air gun. Sudah kering dan mantapnya. Ya. Udah. Nah, sekarang kita akan memasang throttle body. Sudah, kita juga jangan lupa memasang ini ya, penguncinya. Kalau tidak dipasang, ya throttle bodinya nanti bisa longgar. Lepas nanti di jalan. Nah, kita pasang murnya lagi satu. Ya, sudah mantap. Jangan lupa kita kerekan baut yang tadi kita longgarkan. Kita pegang ini ya. Dah, sudah mantap. Oke, setelah throttle body terpasang, kita bisa memasang sensor-sensor dan aktuator. Oke, lihat sini. Memasangnya sangat gampang. Kita tinggal dorong soket. Iya. Sampai berbunyi tak. Oke, setelah soket-soket ini terpasang, kita akan memasang baut pengunci injektor agar injektor tidak berkeliaran kemana-mana. Harus kita kunci. Jika sudah semua, kita cek kembali baut-baut pengunci agar tidak ada rongga-rongga. Jika ada rongga, jadi kebanyakan udara yang masuk. Setelah throttle body terpasang, semua sudah terpasang. Sekarang saya akan mencoba kendaraannya. Sudah mau hidup ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Saya akan melepaskan filter dan saya akan membersihkan dalamnya. Ya, kita sekarang akan membersihkan saringan udara ini cukup dengan membukulah saja atau dilap. Sekarang kita lap.
Oke, jika semua sudah kita bersihkan, sekarang kita masuk ke tahap ngeriset sensor-sensor. Ya, tempat di sini kita menggunakan riset manual ya. Tempat merisetnya yaitu di DLC ini. Di motor Beat ini DLC-nya berada di bagian kanan bawah. Bawah jok. Enggak terlalu bawah jok ya, bawah jok. Kalau Beat yang baruan lagi Nggak ada. ya berada di bawah aki. Berada di aki, dekat aki. Ya, di sini kita merisetnya. Oke, sekarang kita akan buka tutup DLC. Cara bukanya gampang ya. Kita tinggal tarik ini, penguncinya ini, lalu kita pegang yang di sini agar tidak copot yang di sini. Jadi, nah, udah ya. Sini kita meriset manualnya menggunakan kabel. Dengan menggunakan kabel ini kita sudah bisa meriset sensor-sensor yang rusak. Oke, sekarang kita lihat ya di lampu indikator mil ini ya. Kita on kan motor. Lihat lampu indikator mil kan mati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. kan 4 5 6 7 8. Kita matikan. Itu kan 8 kali ya. Kalau kedipannya cepat ya, dihitungnya Jadi dihitung puluhan. dihitungnya 1. Kalau kedipannya lama berarti dihitungnya 10. Lamanya tuh kalau cepat ya kayak gini dia. Tuh, 2 3. Kalau lama tuh dia seperti gini ya. 1 2 3. Agak ada jedanya gitu dia. Ya, jadi gitu untuk di lampu indikator mil ya. Jadi kan tadi 8 kali kedipan yang cepat. Kita cek di buku manualnya. Bukan di buku manual sih, di buku catatan ya. 8 kali kedipan, kontak yang longgar atau tidak baik pada konektor unit sensor AT atau rangkaian tidak berfungsi. Jadi sekarang kita cari apanya yang rusak. Sudah kita baca sensor AT-nya. Air temperaturnya berarti harus rusak ya, teman-teman. Oke. Oke, tahap presetan. Sekarang kita masukkan kabel ini ke bagian soket di bagian kiri atas, bawah kiri, dan bawah kiri. Ntar kita benarkan dulu nih. Oke, kabel sudah terpasang. Kita sekarang akan mengaktifkan kunci kontak on, posisi on. Cara meresetnya, kita lepaskan satu kabel di bawah 5 detik dan pasang kabel di bawah 5 detik juga. Contohnya 1 2 3 1 2 pasang. Kita lihat di atas. Ya, jika lampu indikator terus menyala ya dengan kedipan yang cepat, berarti itu tandanya sudah berhasil. Kita on-kan kembali. Jika lampu indikator menyala terus tanpa ada berhentinya, berarti itu sudah oke. Ya, kita ini kita cabut sekarang ya. Sekarang kita cabut kabel ini. Ya, tinggal cabut aja. Cabut. Terus kita cek lagi sekali ya. Kita on-kan kunci kontak. Jika dia standar seperti semula ya, seperti semula dealer dia tidak ada kebit-kebitnya lagi, berarti itu tandanya sudah Berhasil. Setelah kita selesai membongkar dan meriset semuanya, sekarang kita akan memasang bodi-bodinya.